Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Iris. Sekarang saya berada di Elixir Car Stereo. Ini saya baru pulang dari balapan di Malaysia, baru pulang juga dari perjalanan dengan Ioniq 5 mengunjungi negara-negara ASEAN lewat darat. Dan begitu mendarat di Indonesia, saya langsung ke sini karena sebelum saya berangkat ke luar negeri, saya sudah ninggalin mobil ini. Subaru WRX yang salah satu yang saya nggak begitu suka adalah audionya biasa banget gitu. Padahal multimedia displaynya itu kan udah gede, udah keren, dan mobil ini juga enak gitu buat dipakai sehari-hari. Nah, sekarang saya upgrade audionya. Dan upgrade audionya ini unik karena ini upgrade audio pindahan. Jadi audio dari GR Yaris saya pindahkan ke sini dengan sejumlah ada sedikit perubahan. Nah, jadi cost-nya rendah sekali karena barang itu sudah ada di GR Yaris tadinya, terus dipindah ke sini. Kenapa dicopot dari GR Yaris? Karena GR Yaris kan juga jarang dipakai lah, itu juga buat track day, dan nanti ada satu alasan lagi kenapa saya copot dari GR Yaris. Tapi sekarang kita fokus dulu ke sini. Jadi ini sekarang sudah dipindahkan oleh Ko Yung Yung dari Elixir Car Stereo, dan ayo sekarang saya akan tunjukkan ke Anda perubahannya apa aja. Nah, perubahannya secara mata nggak ada. Bener-bener saya nitip ke Ko Yung Yung, Ko Yung Yung, tolong audionya tetap seperti konsep yang saya suka, yaitu seperti OEM. Jadi OEM look, atau kata Ko Yung Yung itu see nothing, hear everything. Jadi ini semua sudah ditanamkan ke tempat speaker aslinya. Dan kebetulan Subaru WRX ini dia tweeternya nih mengarah ke atas seperti ini, dan tempat speaker mid-range-nya juga besar di pintu. Nah, ini saya udah dikasih tahu speknya oleh Ko Yung Yung. Nah, nantinya setelah saya jelaskan speknya, kita juga akan pamer ke Omobi, karena Omobi juga baru membenahi audionya untuk Subaru WRX Wagon-nya dia. Nanti kita lihat siapa yang lebih keren. Untuk speaker depannya itu yang dipindahkan dari GR Yaris itu menggunakan speaker two-way kit mereknya Morel Elite Titanium. Nah, itu jadi ada di satu rangkaian speaker itu ada tweeter, ada woofer, dan ada crossovernya sudah jadi satu. Kemudian untuk speaker belakangnya itu juga ditempatkan di tempat speaker standarnya ya, jadi nggak kelihatan sama sekali. Itu menggunakan Morel TU koaksial. Jadi itu tweeter dan woofer menjadi satu atau integrated. Kemudian tentu saja subwoofer. Nah, ini yang istimewa karena subwoofer itu saya tidak mau mengganggu bagasi sama sekali, dan lihat, tada, bagasinya normal, masih bisa berfungsi seperti biasanya. Dan ini agak challenging untuk Ko Yung Yung karena ada ban serep di bawah sini. Dan saya juga bilang saya nggak mau ban serepnya itu dilepas karena ya standarnya mobilnya ada ban serep, ya udah harus ada ban serep juga. Jadi Ko Yung Yung membuat solusi, membuat seperti boxnya ini di atas ban serepnya. Nah, ini ada penguncinya, jadi nanti kalau misalnya kita mau buka ban serepnya, ini kita tinggal angkat seperti ini saja. Nah, dia sudah langsung, tuh lihat tuh. Jadi semua peralatan semua masih ada. Nah, ini menggunakan Rockford Fosgate P3 8 inci slim. Jadi dia ukurannya tuh nggak yang menyita tempat, tapi dibuatkan boxnya seperti ini. Dan selain box ini, mobil ini juga ada panel-panel pintunya tuh kan ada bolong-bolong lah gitu ya. Memang aslinya seperti itu. Tidak ada peredam yang maksimal, kemudian ditambahkan peredam lagi di keempat pintu oleh Ko Yung Yung. Peredamnya itu benar, saya lihat dulu. Jenisnya menggunakan butil rubber. Nah, itu membuat pintu itu jadi tertutup rata. Selain kita nggak mendengar suara dari luar atau teredam suara dari luar, pintu itu juga seakan menjadi extension untuk boxnya. Jadi bassnya itu kedengaran lebih merata, kuat, dan empuk tanpa mengubah ini sama sekali, tanpa benar-benar mengubah tampilan sama sekali, dan kepraktisan dan fungsi mobil tidak ada
bedanya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bukan hanya speakernya yang powerful dan jernih, tapi otaknya di balik audio itu yang juga harus dibenahi, dan DSP-nya atau digital signal processing juga dipasangkan di mobil ini dan ditempatkan di bawah kursi. DSP inilah yang akan memproses signal-signal itu dan bisa diatur juga nanti oleh Ko Yung Yung supaya menghasilkan warna dan karakter suara yang sempurna. Nah, ini DSP-nya menggunakan Helix V8 MK2. Itu 10 channel untuk DSP-nya dan 8 channel untuk amplifiernya. Dan DSP tidak akan ada artinya kalau misalnya tuner audionya tidak jago. Kebetulan Ko Yung Yung ini seleranya pas banget dengan yang saya inginkan. Jadi beliau itu juga menyeting DSP-nya ini, stagingnya semua dan warna suaranya itu menggunakan komputer, menggunakan sensor khusus untuk suara sehingga spektrum suara itu bisa kelihatan dengan jelas. Jadi bukan hanya dengan feeling tapi juga dengan data semuanya. Nanti kita akan dengar suaranya seperti apa. Nah, itu semua adalah barang-barang yang dipindahkan dari GR Yaris langsung ke Subaru WRX ini. Tapi ada satu yang harus dibenahi. Nah, kita balik lagi ke subwoofernya. Subwoofer ini butuh amplifier atau powernya lah supaya kuat. Nah, pada saat di GR Yaris, amplifiernya itu menggunakan Rockford Fosgate PBR 300 karena ukurannya sangat terbatas di GR Yaris. Jadi tidak bisa memakai power yang lebih besar. Tapi karena sekarang space-nya lebih besar di WRX, jadi di bawah sini ada power untuk amplifiernya. Itu sekarang menggunakan Helix D1 yang lebih powerful, apalagi juga mobilnya ini lebih besar sehingga diharapkan akan memberikan kekuatan yang memadai gitu untuk audionya, terutama untuk bass yang dikeluarkan oleh subwoofernya. Nah, sekarang kita akan dengerin, kita akan pakai audio dari CarPlay, jadi dari handphone. Sebenarnya tuh ada audio-audio yang kualitas tinggi gitu ya. Cuman sayangnya itu tidak bisa saya perdengarkan ke Anda karena copyright. Jadi akan langsung saya terkena copyright strike kalau misalnya saya menggunakan lagu tersebut. Jadi kita akan gunakan lagu-lagu yang non copyright ya. Ini bukan lagu yang kualitasnya terbaik ya, tapi minimal kita bisa dengar dari audionya seperti apa. Oke, kita coba nih sinematik yang menegangkan. Jadi ini mungkin lebih ke bassnya ya. Wah, gemuruh bassnya tuh kerasa banget. Oke, itu bassnya langsung kuat sekali, kerasa. Nah, sekarang kita coba yang violin. Ini untuk nada tengahnya ya. Kita coba yang lain. Kayak di bioskop. Kita coba yang lain lagi. Jernih banget.
kontras banget ya antara yang nada tingginya, nada tengahnya, dan bassnya. Gimana, Rev? Mantap. Jadi benar-benar powerful, dan stagingnya tuh sempurna banget, seperti itu tuh musik tuh dimainkan di depan kita gitu, di sini gitu. Jadi luar biasa nih tuningannya Ko Yung Yung memang. Saya yakin kalau dari audio ya, kita pakai audio seperti ini ya, nggak akan ketangkep sempurna gitu ya. Tapi kalau dari kuping langsung luar biasa, dan saya udah nggak sabar rasanya untuk bandingkan audio mobil ini dengan yang dimiliki oleh Om Mobi di Subaru WRX Wagon-nya. Sekalian kita akan reveal plat nomor baru dari Subaru WRX ini. Jadi kita langsung ketemu Om Mobi. Let's go. Oke, sekarang kita ke tempatnya Om Mobi. Ini udah berganti hari ya, makanya baju saya beda. Karena kemarin tuh pas syuting itu udah sore sekali. Dan hari ini memang ada satu occasion yang spesial bareng Om Mobi. Ini sama-sama mau mempertemukan Subaru WRX kami. Jadi Subaru WRX sedan saya dan Subaru WRX Wagon-nya Om Mobi, dan akan menerima plat nomor resminya. Kebetulan Om Mobi pilih plat nomornya sendiri, saya juga pilih plat nomor sendiri, jadi ini nomor pilihan. Nah, nanti bisa kita lihat. Cuman dia mobilnya lagi ada di Ermoda, saya juga nggak tahu di apain, jadi dia minta dijemput. Sekalian dijemput, sekalian saya perdengarkan dulu suaranya. Kita jemput Om Mobi. Harusnya keluar dulu, bukain pintu gitu. Apa sih ngomel-ngomel? Ayo, ini udah dijemput, masih aja ngomel-ngomel. Oh, terlalu mundur ya kursinya? Apa? Enggak, kasihan. Kaki kurang panjang. Kasihan Rian. Gimana sih? Mana lagu favoritnya Om Mobi? Ya buat ngetes audio Yang nggak kena nggak kena copyright. Nyanyi namanya Kita. Kok kita sih? Kita namanya. Anak-anak muda Indonesia. Play, pencet play di iPhone-nya. Sabar, ini belum keluar Apple CarPlay-nya. Oh, ini baru pasang audio. Kalau Subaru kami dari kemarin-kemarin. Bassnya masuk. Beda tipis sama Subaru kami. Coba ya nanti ya. Pasang di mana? Pasang di Elixir. Oh iya sama. Biayanya hampir 0. Karena di endorse. No. Biaya hampir 0 gimana sih? Karena ini pas saya pakai speaker bekas, pakai DSP bekas. Oh, bekas semua. dari mobil lain. Iya. Dari mobil apa? Jerry Yaris. Jerry Yarisnya mau diapain? Ada sebuah rencana ke Jerry Yarisnya, belum bisa dibuka di sini. Kenapa? Tapi yang jelas Jerry Yaris itu kan mobil yang udah dinaikin tenaganya gitu ya, cocok untuk track day. Ini kemana nih? Lurus. Track day. Kita kemana nih? Kita mau ngambil mobilnya Om Mobi kan? Cilduk. Iya. Oke. Jadi Jerry Yaris itu lebih cocok buat track car ya itu. Ini lebih cocok buat harian. Motor lawan arah. Enak banget klakson motor lawan arah tuh klakson aja gitu loh. Indonesia banget sih klakson mulu. Lah Indonesia banget itu motor lawan arah. Ya, jadi balik lagi. Jadi itu dipindahin ke sini. Yang diganti cuman power buat subwoofer. Karena mobilnya lebih gede sekarang. Jadi powernya bisa pakai lebih gede. Iya, powernya pakai yang lebih gede. Karena space-nya juga ada. Di Jerry Yaris space-nya nggak ada di belakang. Mobil keras amat sih. Ya inilah the pure WRX. Mobil keras. Ini sedan kekerasan. Enggak. The pure WRX itu STI, nggak ada STI-nya. Ini pure WRX, yang STI yang sudah versi lebih bagusnya lagi. Kalau nih ya, kalau ini dikatakan pure WRX, yang wagon itu like wagon. More than pure gitu loh. Wagon. Yang CVT itu. CVT itu adalah konsep bertransmisinya. Lah iya, transmisi itu bagian dari penggeraknya. Emang kenapa?
Loh kok emang kenapa? Coba. Ya itu esensial. CVT pedal udah hilang satu. 0-100 beda dikit. Enggak, yakin. Di yakin. Mandalika beda berapa detik? Coba Om Mobi bawa WRX-nya, saya Enggak, bawa coba ini. sama-sama, nggak boleh orang beda yang bawa. Berapa detik bedanya? Lupa. Lupa. Cuma 1 detik. Ayo mau koreksi ini. Bentar, 1 detik karena pas kita di Mandalika kita pakai ban yang sama antara WRX sama Wagon. Ya kan tinggal ganti ban, kalau ban mah gampang lah. Tapi kalau di showroomnya beda bannya. Terus 0-100-nya saya yakin bedanya lebih jauh. Ya iya karena startnya. Ya udah. Ya anyway, ini mobil mesinnya tuh relatif halus dibanding yang saya bayangin gitu ya. Dulu kan ada boxer rumble gitu ya. Iya. Ternyata sekarang kan dia udah pakai equal length header jadi nggak ada ini rasa boxernya tuh hilang. Makanya cukup hening nih buat dipakai harian, apalagi saya udah tambah peredam di sini, makanya audionya di-upgrade. Oh, mobil ngapain ikut-ikutan upgrade audio? Enggak, orang duluan. Di mana upgrade-nya? Ini ngapain diketok-ketok? Mau nyoba beneran nggak? Bohong jangan-jangan. Lah. Peredamnya. Beneran di dalam sini. Bohong. Gini loh, kami udah duluan. Upgrade audio di Elixir. Tuh, di Elixir juga? Udah duluan. Oh ya, soalnya ini kemarin ini apa? Mobilnya lagi sibuk. Kok mobil bisa sibuk itu apa? Dia kerja di mana emang? Sibuk parkir di rumah. Belum sempat kemarin, baru sempat karena daripada spend lagi gitu ya buat audio baru, saya mikir mendingan dipindahin gitu kan, dipindahin dari mobil yang nggak terlalu perlu audio bagus. Iya. Akhirnya ketemu paling pas pindahin dari mobil ber-DNA WRC ke mobil ber-DNA WRC lainnya. Ini ya DNA-nya aja. DNA-nya aja. Enggak, emang yang Yaris itu mau diapain? Sorry. Terus Om Mobi juga konsepnya itu apa? Kelihatan speaker-speakernya gitu. Enggak. Oh, kayak gini. Enggak, justru konsepnya nih. Tau nggak speakernya, Pan? Apa? Standar. Ih, pelit banget. Ih, coba dengerin dulu. Lurus. Naik ke atas. Iya, kalau naik pasti ke atas. Kan Tinggal ngomong naik. pernah masuk lift yang ngomong nggak? Nggak ada. Ke atas. Naik Saya ke kan liftnya bawah, juga naik bilang, ke kanan nggak ada. "Lah, ini Naik. memperjelas. Naik ke atas, bukan naik pangkatnya kan banyak kan? Naik pangkat. Naik benar. kuda, naik mobil. Iya, naik kuda, Bol. Ini naik ke atas. Naik sudah pasti ke atas. Iya. Nggak ada naik ke bawah. Ya makanya nanti orangnya cukup salah gitu. Naik gitu. Jadi kan lebih atas. efektif pembicaraan kita. Nah, oke, balik lagi ke audio. Standar. Terus Standar. yang dirubah apanya? Standar pakai prosesor sama subwoofer. Subwoofernya ini cakep. Karena wagon kita bisa pasang subwoofer di bagasi di dalam sekali, yaitu di tengah-tengah ban serep Sama. Nggak, ini kan sedan, nggak ada celahnya gitu loh. Ada. Nggak bisa. Wagon itu celahnya gede sekali. Terus kenapa jadi niru-niru konsep saya ya? Apaan? See nothing, hear everything. Nggak pernah pengen OEM berkonsep begitu. No. Audio on budget judulnya itu. Udah beli mobilnya 1 miliar, kenapa audionya on budget? Ya karena kalau cukup kenapa? Masa? Cukup, dengerin. Nanti dengerin. Oke, kita langsung ke tempatnya Mobi. Sekalian nanti kita akan Bukan review. tempatnya Om Mobi, Air Moda. Air Moda ke tempat mobilnya Om Mobi. Oke, let's go. Ini banyak loh lagi ini. Plat nomor udah selesai juga? Oh iya. Plat nomor katanya mau dianterin ke sana loh. Nah, nanti itu ada perdebatannya juga tuh plat nomor tuh pasti tuh. Oh, plat nomor kita keren sekali. Sorry, pasti kerenan saya. No, nggak mungkin. Pasti Nggak mungkin, kerenan saya. nggak mungkin. Kita lihat. Gantengnya Ini dia. ini wagon. Subaru WRX tanpa prestasi. Prestasi. Belum pernah, memang ada prestasi nggak ada. Iya, makanya belum tanpa prestasi Ya, sama, kan. ini juga. Iya sama. Kan saya cuma bilang Subaru WRX tanpa prestasi. Tanpa prestasi juga.
Ya dong, ini tuh baru WRX Wagon. Inilah WRX di mana-mana sedan, nggak pernah mereka turun WR. Ya ampun. Nggak pernah mereka turun WRC pakai wagon. Loh, bayangin aja, Wagon itu jadi mobil kru, bawa barang-barang, bawa spare part. punya DNA WRC, tapi dibikin wagon kan keren banget. Tapi dibikin untuk kota lebih nyaman, kan keren banget. Chrome. Chrome, Nggak cocok lah buat cocok banget. Ini hitam dong. Cipi. No, ini Cipi. pure. Chip. Pure. Chip. Oke, udah. Kita nggak debatin mobil lagi, orang kita udah 6 bulan punya mobil ini. Oh iya. Oke, lihat Apa yang audionya. kita debatin? Oke. Kita lihat audionya. Oke, konsep Fitra Eri dipakai. Bukan konsep jadi Fitra bener-bener OEM look ya. Nggak ada. Ini adalah speaker standar. Power taruh mana? Power taruh bagasi. Nggak ada yang di bawah kursi. DSP di mana? Di bawah kursi kayaknya. Salah satunya. Power tailgate ya, nggak kayak mobil sedan murah. Sama. Sama lagi. Sama. Nggak, beda bentuk dikit, beda bentuk dikit. Subwoofer kecil loh, cuma 10 inch. Subwoofernya kecil ya. 10 apa? Subwoofernya 10. kalau saya subwoofernya Kenapa nggak dilihat sih? Kenapa nggak dibuka sih? kan ukuran kan, emang kita bawa ukuran. Ini diukur aja. 8 inci. Bisa diukur hari gini, zaman sekarang ya kan? Hah? Nah loh, sentimeter lagi. Tenang aja, bisa diganti. Itu nggak nyampe 10 inci. 6,5 inci. Oh berarti ngambilnya harusnya dari luar sana. Ih, 8 inch. Nggak ada subwoofer 6,5. sama Ford Fosgate P3 pasti 8 inci juga ini. Oke. Jadi cuma ini yang perubahan. Rapi kan? Rapi, Sama rapi. pakai DSP. Rapi. Sorry. Ini mahal. Wait. Belum. Itunya belum. Lupa. Aduh. Dia kenapa nggak ada sensor gitu ya buat gini-ginian? Ya itu cacatnya ini mobil. Nggak ini. ada cacatnya. Oke. Punya saya sama. Nggak usah diangkat sama sekali. Mana? Terus dong. Ya ampun. Oke, ini belum diturunin. Belum diberesin. Belum diberesin ya. Ini kenapa pakai dicopot segala? Iya karena di sinilah tempat buat ininya, tempat Ah. buat. Lah, mobil juga ada tadinya pasti Nggak dicopot. ada. Nggak mungkin nggak ada. Nggak mungkin karena nggak tutupnya ada. itu udah keras. Kalau ini kan karpet. Kalau itu tutupnya udah keras. Duit. Barang endorsan. Ini speaker standar ya. Ya kayak gini. Nih, Gimana pun speaker standar itu pasti tidak maksimal, Iya, makanya tahu. kita ganti. Tahu udah. Sabar. Itu jadi kayak nggak rata gitu loh. Oh bagusan rapian kita. Kita tuh pas di Ini- tengah. Gini, Omobi masih kelihatan bannya. Ya, Ya kan? bagus kan? Biar Itu tahu tuh ban mengurangi jumlah resonansi udara boxnya itu loh. Kalau ini bener-bener sebesar bannya. Dan ini ada kliknya gitu loh. Boleh pegangin? serep. Nggak ada tangkutannya? Ada kok tuh, nggak ada. Nggak ada. Nah ini. Tuh, tools masih ada semua di bawah. Repotnya, toolsnya taruh situ sih. Dah. Terus mobil ini ditambahin peredam. Sama. Sama. Nah, Oke. karena sebenarnya kita perlu peredam lagi untuk di wheel arch, di inner fender. Itu agak berisik. masih ada suara. Iya, karena bannya ban sporty. Saya Enggak, sih ban sport. enggak ban itu juga sama begitu. Ini kenapa nggak dipotong aja ya? Jadi pinggir-pinggirnya masih kepake. Jangan dipotong lah, ini OEM. Lah kan tinggal beli lagi. Tinggal taruh di rumah. Nah, jadi dari speknya aja udah kelihatan. Pasti yang punya saya ini mestinya lebih bagus. Ah gini, udah pasti harus lebih bagus kan? Karena speakernya Oh iya, bukan iya, kita, iya, ya. iya. Sekarang kita pakai orang lain untuk menilai. Di sini nggak ada orang yang capable untuk menilai audio. Tapi semuanya punya kuping. Semuanya punya kuping dan
Hampir semuanya anak mobil. Nah ini ada salah satu orang yang anak mobil sekali nih. Siapa tuh? Tuh orangnya. Ismail. Ismail Aslan. Nggak boleh cuma satu. Tambahin satu lagi dari Armoda. Bisa, boleh. Ya, oke. Nah sekarang mereka akan kami minta buat menilai dengan kuping awam mereka ya. Dengan kuping awam mereka mana yang lebih suka karakternya. Karena sebenarnya audio itu masalah karakter juga. Masalah karakter bisa. Jadi tuningnya ini dilakukan oleh Ko Yung Yung dua-duanya. Dua-duanya sama. Yang Coba speknya kita rahasiakan. speknya rahasiakan dulu ke juri, jadi juri nggak tahu speknya. Cuman karakternya, kalau karakter Omobi itu lebih di setel untuk orang tua, sedangkan karakter audio ini lebih yang anak muda Enggak. Semuanya anak muda, tapi ini anak muda 50-an, anak muda 40-an. Pembohongan publik. Iya kan? Pembohongan publik. 50-an. Lah, cuma beda setahun lagi 50. Kata siapa? Kata KTP-nya. Kata siapa? Kata KTP-nya. KTP-nya kayak pernah lihat. Udah anyway. Nah sekarang kami akan minta juri masuk ke dalam. Mereka tidak perlu kita perdengarkan musik yang mereka dengar. Iya. Karena langsung dimarahin sama YouTube. Makanya nggak bisa itu. Jadi mereka masuk mobil aja. Dan abis itu nanti mereka melakukan penilaian secara independen. Lebih suka yang mana? Udah itu aja, seawam itu aja, lebih suka yang mana karakter suaranya. Ya oke, nggak apa-apa. Oke, let's go. Ya. Nah, jurinya jadi Om Ismail dan Om Kenny dari Armoda. Nah, Om Kenny punya pengalaman jadi juri audio? Belum pernah sih. Belum pernah ya? Udah bagus. Cuman kalau di mobil sendiri pasang juga. Oh, tapi di mobil sendiri pasang juga? Iya. Oke, nah ini kita masuk. Sorry, musiknya nggak bisa diperdengarkan. Oke. Udah mulai menghina peserta lain ya. Nggak menghina, cuma gitu. Oke, Om Kenny, gimana impresinya pertama kali masuk ke dua mobil ini? Nggak ada perubahan sama sekali, tapi suaranya kayak gitu. Awalnya nih pas kan ini mobil PPF di sini, terus kita lagi mindahin radionya lah. Gue kira standar. Yalah, suara radio. Iya, nggak bisa dinilai. Ternyata pas tadi disuruh masuk, baru tuh kedengeran. Dua-duanya mirip-mirip. Bassnya sama-sama panci, clarity-nya bagus. Panci yang buat sama-sama. Panci tuh. Padahal kita nggak pakai panci loh buat bass ya. Bassnya panci. Panci apa kayak gimana? Panci yang ini om. Wah, yang gitu. Ismail Yang tegas. Udah sering banget jelasin mobil di dalam mobil. Jelasin spek mobil di dalam. Jadi udah dengerin audio segala macam. Begitu masuk kaget karena jauh banget sama yang spek standar. Iya. Kenapa ditekankan di jauh banget? Karena tampilannya nggak kelihatan sama kayak kata Om Kenny. Jadi itu konsep yang tidak kelihatan itu, yang mulai itu saya. Sebentar. Terus diikutin sama Oh gitu. Main audio dari SMA. Iya, audio dengan yang jedung-jedung. Terus pakai Nggak itu, ada. pakai ingat waktu SMA pakai Twitter yang kotak itu yang cekeces. SPL. Yang pakai itu. Dulu E30 kami tuh kan ada tempat Twitternya itu di dalam situ. Widih. Pasang clip design. Nggak bisa dibuktiin juga, saya masih Nggak ada. terlalu kecil Dari waktu itu. SMA kalau main audio udah. Tape Cobra udah zaman itu. main. Oh enggak, itu udah kuno Oh, waktu udah itu. kuno. Tongkat Lebih muda Cobra. ya? Hah? Lebih muda. Lebih sebenarnya. muda, udah main Pioneer gitu. Udah ada prosesor. Prosesor. Tapi sorry, head unit masih main Nakamichi. Widih. Pakai CD changer. High end tuh Nakamichi itu. Oh, Nakamichi high-end dulu. Iya. CD changer. Oke, gimana? Jadi, ya terserah mereka. Ada perbedaan tapi kerasa ada banget perbedaan, di, pasti. di lagu pertama. Bassnya panci tapi lebih bulat di Omobi perasaan saya. Di lagu kedua lebih enak di Om Fitra. Karena Lebih- lagunya ajeb. Lagu pertama kan lebih klasi. Lagu kedua ajeb. Enggak, yang kedua klasi juga. Mau klasi kapan? Tapi baru dijelasin Om Fit sama Om Obi. Kan sama-sama di
Oh, iya, ban bro. serep. Oh iya, di ban serep. Subwoofernya. Bedanya kalau ban serepnya kan satu ruangan sama wagon. Iya. Makanya yang lagu pertama lebih bulat dikit. Beda Oh, karakter. jelasin spek. Lo enggak, bukan jelasin spek. Ah. Bedanya wagon sama sedan. Ah. Bedanya wagon sama sedan. Dah. Jadi Dah, enakan itu mana? aja. Enakan mana? Kalau saya lagu pertama enakan di Om Mobi, lagu kedua enakan di Om Fitra. Kalau lu punya WRX, lo suruh pilih salah satu pakai konsep audio yang mana? Kalau saya punya WRX, saya pasti akan lebih pilih wagon, jadi saya pilih konsepnya Om Mobi. Bukan Kok audionya, Kenny? wagonnya. Om Kenny. Waduh, ini jurinya cuma 2 sih Iya ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau gua personally lebih suka di lagu kedua yang ini. Karena Setuju. dia kanan kirinya lebih dapet. Jentikannya cakep Iya. banget di sini. Jentikan, Iya, ya. lebih clarity-nya lebih Clarity, dapet. kejernihannya. Oke, oke. Kejernihan kanan kiri. Ya, ini lebih dapet nih. Iya. Kalau gua sih kayaknya ini deh. Jadi imbang ya. Oke. Oke, jadi kesimpulannya itu secara bass Om Mobi lebih bulat ya di karena box belakangnya itu lebih besar ya, apa wagon. Sedangkan untuk kejernihan suaranya di WRX ini. Setuju kayak gitu. setuju ya. Lagu kedua cakep Nah, banget. speknya ceritain. Nah, jadi speknya adalah Oke. Om Fitra dulu, Ini spek Om dia. Fitra dulu. Oh beda speknya? Beda. Oke. untuk subwoofernya kita sama. Oh. Oke. Kita sama persis subwoofernya. Penempatannya juga Penempatannya sama juga sama persis. Cuman bedanya di sedan memang bagasinya tidak sebesar yang di wagon. Jadi itu ini intinya satu ruangan deh paling bener. ya satu ruangan Iya, gitu. iya, iya. Makanya kenapa dia punya keuntungan di bassnya. Iya. Untuk speakernya ini yang menarik. Om Mobi ini full standar speakernya. Oh. Standar ting ting. Standar ting-ting. Seriously. Sedangkan yang saya ini sudah speaker yang high end yang memang speaker audio high end. Buat Twitternya. tuh. Makanya itu menjelaskan kenapa suaranya lebih jernih. Clarity-nya lebih Tapi bagus ini. luar biasa untuk ukuran Speaker standar. speaker standar. Tapi sama-sama pakai prosesor ya. Sama-sama, kemudian dua-duanya pakai otak yang sama, pakai digital signal processing Dan tunernya sama. dan tunernya sama. Sama, prosesornya spek sama, produk sama. Sama. Kayaknya sih sama Kayaknya sama. harusnya. Pakai Karena helix si juga kan tunernya- ya. Iya, iya. Pakai helix juga. Oke, keren banget. Berarti bisa Sebenarnya ini audionya lebih bagus kalau di setel lebih bagus di head unitnya. Kenapa? Hah? Apa? Enggak, maksudnya ini kan dengan Gimana juga prosesor. speaker standar itu ada keterbatasan. Speaker standar ada keterbatasan cuma dengan prosesor jadi bagus. Oh, iya. Dengan prosesor dengan speaker yang memadai lebih bagus lagi. Oke, jadi intinya di sini menunjukkan bahwa audio itu bisa macam-macam. Mau pakai speaker standar, mau pakai speaker high end, ya pasti ada bedanya. Tapi yang paling penting adalah memang siapa yang ngecunnya. Iya, yang begitu yang ngecunnya sama, bisa hampir mirip. Padahal barangnya jauh beda. Oke, jadi begitu hasilnya imbang, lebih bagus di bassnya, lebih bagus di kejernihannya. Makanya tadi pas begitu suara cetek, nah denger kan bedanya? Iya. Gue bilang bener denger Iya, bedanya kan? beda. Iya. Mm-mm. Oke, jadi begitu perbandingan audionya. Nah, buat teman-teman yang mau konsultasi audio, silakan nih di sini DM di. Udah kelihatan belum? Nah, ini baru ditambahin sama Revi. Oh, yang iya. tadi belum kelihatan. Oke. Nah sekarang nextnya adalah kita akan buka plat nomor dari WRX sedan ini. Plat nomor Untuk plat nomor yang istimewa. itu sebenarnya udah ada di IG kita masing-masing, tapi nanti dibuka di channel Om Mobi, nonton juga channel Om Mobi. Termasuk dia akan mencela plat nomor saya. Dia Dan saya layak juga dicela. akan menghujat plat nomor Layak dia. dicela. Oke, yuk kita sekarang buka. Terima kasih Om Kenny, terima Thank kasih you. Pak Thank you, Ismail. thank you. Oke. Nggak, terima kasih. Buat apa? Buat apa? Ini video siapa? Ini video Fitra Eri, channel Iya Fitra kan? Eri. Terima kasih sudah hadir di sini. Tapi kan nanti saya juga di videonya Om Mobi. Bilang makasih juga ya. Jangan lupa. Oke, sekarang kita lihat plat nomornya. Silakan Om Hahaha. Terima kasih Mas Irham. Luar biasa. Kenapa udah keluar sih? Berharapnya tuh masih plat sementara terus. Oke, ini dia plat nomornya. Kita lihat pajaknya dulu. Pajaknya 11 juta per tahun. It's okay. Wajar lah untuk mobil harga 800-an.
Nah, sekarang kita akan lihat plat nomornya. 1, 2, 3. Yes, ini dia. B17WRX. Dan nggak perlu saya jelaskan lagi apa artinya. 17 ini tanggal ulang tahun saya. Dan WRX adalah nama dari mobil ini. Simpel, sesimpel itu. Cuman pas gitu loh. Begitu taruh di sini. Set. B17 WRX. Jadi ini mirip ya, kembar sama yang Civic. Yang Civic itu B17 CTR, yang ini B17 WRX. Dan memang lagi butuh mobil yang ganjil di rumah plat nomornya. Jadi memang ini sengaja dipilih yang 17. Kalau misalnya saya lagi mau genap, biasanya 18 atau 108 gitu ya. Tapi ini 17, seneng banget. Plat nomornya udah jadi. Nah ini udah tinggal dipasang aja. Jadi begitu aja video kali ini. Nanti plat nomor ini akan dihujat oleh mobil karena dia senang sekali. Dan saya juga akan melihat plat nomornya dia apa. Dan kalau ada yang bisa dikritik nanti saya kritik. Tapi itu nanti ada di channelnya Om Mobi. Tapi senang banget keluar lagi pakai Subaru WRX ini. Dan ketemu juga sama WRX Wagonnya Om Mobi. Senang banget, audionya juga udah di-upgrade. Dan terima kasih juga untuk Ko Yung Yung dari Elixir Car Stereo yang sudah meracik audio mobil ini sehingga bisa dipindahkan dari GR Yaris ke WRX ini dengan sempurna. Dan sekarang bisa lebih gagah dengan plat nomor ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri. Jika Anda belum, follow Instagram saya @fitra.eri. Dan untuk Anda yang ingin keterangan lebih lanjut tentang Subaru, Anda bisa follow IG-nya Subaru Indonesia. Dan juga untuk audionya bisa follow IG-nya Elixir Jakarta ini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.